Dalam langkah Gama di sisa tenaganya, baru disadari ketika melihat ke arah tanah. Banyak sekali bekas tetesan darah yang mengarahkan pada persimpangan jalan. Bahkan ia langsung menghentikan langkah kakinya. "Jangan sampai jalan itu menuju rumah Karni," ucap Gama. Sementara itu, Gama! Suara teriakan dari seseorang yang Gama kenal tiba-tiba terdengar sangat jelas semakin mendekat. Ketika kepalanya mengarahkan pada suara itu, terlihat Mang Idim berjalan tergesa-gesa. "Mang," ucap Gama di akhir sisa tenaganya itu. "Sini, biar Amang yang bawa Rara pulang. Ki Dudui di rumah Mak Endah. Keadaan Jaka dan Dadang juga semakin kritis. Ini, minum cepat," jawab Mang Idim, sudah sangat cemas melihat keadaan Gama. Dengan cepat satu botol berisikan air minum Gama habiskan, sampai tidak tersisa sedikit pun. "Amang diantar Indra. Dia sudah menunggu di ujung kampung. Budi mana, Gam?" tanya Mang Idim, sambil melihat ke arah yang sama dengan Gama, pada tanah yang sudah terdapat tetesan darah di persimpangan jalan setelah melewati tanah bekas rumah Budi zaman dulu. "Apa itu Kliwon? Sedang apa?" bisik hati Gama sepintas melihat Kliwon sedang berkeliling di sekitaran tanah bekas rumah Budi. "Ke arah sana rumah Karni," ucap Mang Idim sudah memangku Rara yang masih belum sadarkan diri. "Amang duluan bawa selendang ini. Aku pastikan apa Budi masih hidup atau sudah mati," jawab Gama semakin cemas. Manakala sebuah tenaga baru ia dapatkan setelah meminum air yang dititipkan Ki Dudui. "Bawa saja oleh kamu, Gam. Bawa juga Budi dalam keadaan apapun. Ki Dudui menunggu di rumah Mak Endah. Sebelum matahari terbit dari arah timur, kalian harus sudah di sana untuk menyadarkan Rara dan keluarganya. Hanya itu pesan dari kakek kamu, Gam," ucap Mang Idim lalu berjalan meninggalkan Gama. Gama hanya menundukkan kepalanya, melihat tubuh Rara yang dipangku oleh Mang Idim semakin menjauh. "Seharusnya masih hidup. Aku percaya Budi masih hidup. Tidak mungkin mati sebelum tanah kelahirannya ini kembali seperti sedia kala," ucap Gama semakin cemas, mengikuti tetesan darah yang ia yakini keluar dari perut dan dada Karni, yang sebelumnya sudah Budi habisi. Bahkan cakaran Meong Hideng sudah mendarat pada Karni. Sementara itu di sisi lain, di sebuah rumah dengan lampu-lampu kuning menyala, terlihat terus bergerak terkena hembusan angin malam yang tidak akan lama berganti dengan pagi. Terdengar suara langkah-langkah manusia. Sangat berisik. Beberapa benda di dalam rumah itu terdengar sudah berjatuhan. Hanya tetesan darah yang memenuhi isi ruangan depan rumah. Tetesan itu mengarahkan seseorang lelaki tua yang terus dipaksa mundur ke arah pintu dapur. "Ampun Jalu, Amang bisa jelaskan semua ini. Tolong ampuni Amang, Jalu. Semua ini terpaksa Amang lakukan. Kamu harus mengerti semuanya." Budi sudah tidak berbicara lagi untuk menjawab ucapan Karni, yang tubuhnya masih hitam, penuh dengan kemenyan. Pisau tajam andalannya itu tidak lepas dari tangannya sedari tadi, ketika mengejar Karni dari dalam leuweung sasar sampai rumahnya Karni. Budi bisa saja menghabisi Karni, namun ia ingin tempat yang benar-benar aman, agar akhir dari hidup Karni benar-benar sempurna di mata Budi, mati dengan caranya. Kreket. Suara pintu dapur baru saja Karni buka dengan perlahan untuk menghindari Budi yang semakin dekat. Tangannya terus menutupi luka di perutnya, sementara bekas cakaran Meong Hideng terus mengeluarkan darah. Sudah banyak sukma-sukma dari orang yang tidak bersalah di dalam leuweung sasar, bahkan tumbal-tumbal nyawa. Mereka harus aku balaskan, bisik hati Budi bak binatang buas. Ampunan tidak berlaku dalam hati nuraninya. Rasa sakit harus dibalas timpal dengan rasa sakit, begitu juga nyawa. Teriak Karni sangat kencang ketika kepalan tangan Budi sudah berhasil mendaratkan pukulan kencang di wajahnya, membalas apa yang Karni lakukan ketika tubuhnya dirasuki wewe gombel di dalam leuweung sasar. Tubuh Karni terpental cukup jauh.
Tangannya hanya bergerak memaksa tubuhnya itu menjauh dari terkaman Budi yang sudah sangat buas. "Jalu, ampun Jalu!" teriak Karni jauh lebih kencang. Manakala tangan kiri Budi kini berada di leher Karni, menguncinya dengan sangat kuat. Bahkan membuat tubuh Karni yang masih berbalur kemenyan hitam itu hanya berusaha bergerak melawan. Walaupun tidak mungkin ia lepas dari kuncian tangan Budi. "Anak itu pasti sudah mati Jalu, dan sosok Wewe Gombel sudah menemukan penerusnya," ucap Karni terbata-bata sambil berusaha berbicara jelas. "Akan aku perlakukan sama seperti ini siapapun yang berani berbuat di dalam lawang sasar," bisik Budi dengan dingin dekat telinga Karni. "Ibu dari anak itu akan menjadi Wewe Gombel selanjutnya Jalu, dan lawang sasar akan jadi tempat abadi," jawab Karni di ujung nafasnya karena semakin ditekan bagian lehernya itu oleh tenaga sisa Budi. Teriak Karni semakin kencang. Bersamaan dengan pisau, Budi mengarah tepat di tangannya yang berusaha menutupi luka di bagian perut Karni. Ini belum seberapa. Ganjaran ringan untuk pengkhianat yang bersekutu dengan Sugi dan Wewe Gombel, ucap Budi sambil mendengar suara nafas Karni yang tidak tenang sambil menahan sakit. "Ampun!" Pisau itu sudah kembali menusuk perut Karni, tepat meneruskan sisa tusukan ketika berada di dalam leweng sasar. Namun kali ini darah memancar, bukan hitam lagi, melainkan merah, membuat Budi langsung menganggukkan kepalanya yang sudah bercucuran keringat sambil memastikan Karni sudah tidak bernyawa di tangannya. Bahkan tubuh Budi yang berada di belakang Karni yang sudah tidak bernyawa itu langsung didorongkan ke depan agar pisau itu semakin dalam bersarang di perut Karni. Seketika tubuh Budi berguling ke samping, pandangan matanya tepat ke arah langit malam ini yang gelap. Bersebelahan dengan tubuh Karni, tengkurap perlahan darah itu semakin keluar banyak dari samping perut dengan kepala yang sudah menyentuh tanah. "Seharusnya sudah aku habisi malam itu Karni. Firasatku benar ketika berjumpa di pasar. Pengkhianat itu dari orang yang paling dekat ketika aku kecil," ucap Budi sambil mengatur nafasnya perlahan memejamkan mata untuk mengumpulkan tenaga sisa dan masih berdiam terlentang di sebelah jasad Karni. Sementara itu di sisi lain, Gama baru saja melihat sebuah rumah dengan pintu depannya sudah terbuka, terus bergerak terkena hembusan angin. Tetesan darah yang Gama lihat tepat mengarah ke satu-satunya rumah yang tak memiliki tetangga. Seharusnya itu benar rumah Karni, ucap Gama semakin tegang karena tidak terdengar satupun orang di dalam ketika sudah melihat isi dalam rumah yang sangat berantakan dengan benda-bendanya yang berserakan di lantai. Budi, ucap Gama berjalan mengendap-endap karena belum mengetahui pasti darah yang banyak di atas lantai keramik itu berasal dari tubuh Budi atau Karni. Langkah Gama langsung terhenti ketika melihat ke arah salah satu kamar yang ranjangnya sudah penuh dengan darah dan kemenyan hitam. Karni sebelumnya tertidur di situ, bisik hati Gama. Dengan cepat Gama berjalan ke arah dapur karena hembusan angin kencang berasal dari sana. Terus saja ia waspada karena sampai saat ini hanya tetesan darah yang ia lihat tanpa adanya pertanda lain dari keberadaan Budi ataupun Karni. Ketika melewati pintu dapur, pandangan kedua bola mata Gama dibuat terkejut manakala melihat satu orang dalam keadaan terlentang dan satunya lagi tengkurap dengan darah yang jauh lebih banyak. "Budi!" teriak Gama langsung berlari ke arah Budi dengan rambut gondrongnya itu sudah menyentuh tanah. Kepala Budi langsung menengok ke arah suara Gama sambil membuka matanya secara perlahan, membuat Gama menghentikan langkahnya sambil tangannya tetap membawa selendang hitam. "Aku baik-baik saja, Gam. Rara mana?" tanya Budi sambil berusaha bangun. "Sudah dibawa Mang Idim dan Indra ke rumah Mak Endah, Bud. Ini selendangnya aku bawa dari tubuh Wewe Gombel," jawab Gama yang kini merasa tenang. Walaupun ketika Budi dengan susah payah menyeret tubuh Karni yang sudah tidak bernyawa itu, Gama hanya menggelengkan kepalanya saja. "Bagus kalau begitu. Sebentar, aku bereskan dulu mayat Karni,"
Ini hal penting terakhir kalinya aku mengurusnya, harus sampai selesai. Jawab Budi terus menyeret mayat Karni hingga masuk ke dalam dapur. Membuat Gama hanya terdiam melihat goresan darah yang tercetak di tanah belakang rumah Karni. Dan kini Budi berusaha membersihkannya agar tidak meninggalkan jejak. "Bud," ucap Gama semakin heran. Biarkan Karni mati dikenang sebagai pahlawan di kampung Wetan Tilas Jajah ini. Setidaknya warga kampung pagi nanti akan menemukan mayatnya yang mengenaskan ini, Gam. Mau bagaimanapun, para warga tahu kalau Karni bagian dari keluarga aku, orang kepercayaan Abah Amar dan Niwarsi. Hingga nanti lowong tertutup kembali dan kampung menjadi aman, nama Karni dikenang. Tapi bagiku sama saja, hingga tadi mati di tanganku sendiri. Itu yang aku mau, menjaga nama baik keluargaku, Gam. Jawab Budi menjelaskan sambil mengatur beberapa benda agar nanti para warga menyangka bahwa kami dihabisi sosok dari Lewang Sasar. Juga berusaha meninggalkan jejaknya bersama Gama. Dan tahu apa yang aku dengar dari Karni, Gam, sebelum ia mati? Lanjut Budi perlahan. "Apa, Bud? Pasti hal penting?" Jawab Gama sudah tidak ingin melihat mayat Karni yang semakin mengenaskan setelah semua posisi mayatnya diatur oleh Budi. Wewe Gombel akan diteruskan oleh ibunya Rara dan akan sulit bagi kita menutup Lewang Sasar seperti sebelumnya. Apalagi aku belum tahu caranya seperti apa, jawab Budi. Sudah berjalan mengelilingi rumah Karni, walaupun Budi ingat ketika berpisah dengan Kliwon yang bergerak ke arah tanah rumahnya dulu. Membuat Gama tidak cukup terkejut karena memang keadaan terakhir Wewe Gombel sebelum dihabisi Meong Hideng sangatlah licik. Urusan cara menutup nanti kita bicarakan dengan Ki Dudui. Yang terpenting Rara, Maenda, Jaka, dan Dadang sadar dulu sebelum pagi, Bud. Jawab Gama berusaha kembali membuat diri Budi tenang. Baik, urusan keluarga Rara termasuk bapak dan ibunya yang sudah sama-sama kita lihat di dalam Lewang Sasar jadi urusan aku saja. Aku tahu caranya agar semuanya benar-benar selesai, jawab Budi sambil tersenyum dengan keadaan tubuh yang sudah berantakan itu. Gama hanya menganggukkan kepalanya saja. Sudah mengerti dengan ucapan Budi. Mungkin nasib hidup ibu dan bapaknya Rara akan sama dengan Karni, atau bahkan akan lebih mengerikan di tangan seorang Budi, orang yang paling bertanggung jawab di tanah kelahirannya, dan segala rasa sakit di hatinya setelah Lewang Sasar terbuka. Orang-orang yang menghendakinya itu harus selesai dengan caranya. Selesaikan, Bud. Aku akan berikan izin tanpa aturan apapun. Setelah Rara dan keluarganya sadar dengan selendang ini, kita akan memikirkan cara bagaimana Lewang Sasar bisa kembali tertutup, ucap Gama perlahan sambil terus berjalan ke arah di mana motor sebelumnya terparkir. Harus segera menuju rumah Maenda. Terima kasih, Gam. Aku tahu caranya. Cara yang paling baik, ucap Budi dengan sangat dingin. Cara yang paling baik menurutnya adalah cara yang paling mengerikan yang sudah ada di dalam isi kepalanya, agar ibu dan bapaknya Rara mendapatkan balasan setimpal atas apa yang sudah mereka berdua lakukan. Sementara itu, laju kendaraan roda 2 yang dikendarai Gama baru saja melewati jembatan besar yang memberikan penglihatan kepada mereka berdua bahwa tempat itu baru saja selesai tapi belum berakhir. Jangan sampai terulang, terbuka kembali tempat itu, Gam, ucap Budi yang sudah menyandarkan tubuhnya itu di punggung Gama karena keadaannya semakin lemas. Aku janji akan menutupnya, Bud, sama seperti abah kamu dulu. Satu persatu kita selesaikan dulu, ucap Gama berusaha kembali meyakinkan Budi. Kendaraan roda 2 itu sudah beberapa kali berpapasan dengan mobil pengantar sayuran menuju pasar kecamatan, yang artinya tidak akan lama pagi akan benar-benar tiba. Sementara kini di pikiran Gama hanya tentang bagaimana keluarga Maenda, termasuk Rara, sadar dengan cara yang cepat. Tidak perlu waktu dengan kondisi Gama yang semakin normal. Mereka berdua sudah memasuki kampung di mana rumah Maenda berada. Gam, itu Ki Dudui, ucap Budi. Bantu aku ya, Bud, jawab Gama perlahan. Senyum keluar dari mulut lelaki tua yang sedang merokok dengan tidak tenang itu. Mendapati cucunya yang sudah sangat berantakan akhirnya tiba di rumah Maenda sebelum pagi tiba. Assalamualaikum, Kek. Waalaikumsalam. Cepat urus dulu mereka di dalam rumah. Kasihan Idin sudah mati-matian menjaga mereka.
dari sisa serangan sosok di leuweung sasar. Gunakan selendang itu, Gam, sebelum pagi tiba. Cepat. Dengan cepat Gama sudah melihat Mak Endah yang paling parah kondisinya. Matanya tiba-tiba melotot ketika Gama baru saja mendekat ke arahnya dengan mulut yang terbuka lebar. Usapkan, Gam, bisik Budi, membuat Gama langsung mengusapkan selendang hitam ke wajah Mak Endah, membuat Mak Endah langsung berteriak kencang. Sisa-sisa dari wewe gombel, ucap Ki Dudui sambil berdiri menyaksikan bagaimana cucunya itu bertindak cepat. Biarkan selendang itu pada Idim saja, biar dia sadarkan Rara, Jaka, sama Dadang, lanjut Ki Dudui perlahan. Malah ketika selendang hitam itu diterima Mang Idim, Mak Endah yang baru saja membuka matanya terlihat kaget melihat ke arah selendang itu, seperti mengetahui sesuatu. Tenang, kondisi emak belum pulih sepenuhnya, Mak, ucap Budi perlahan. Gama melihat Meong Hideng sudah berada di ujung depan rumah, di balik tempat Ki Dudui berdiri. Ia melihat keadaannya tidak seperti biasanya. Habis bertarung, pasti sudah membantu Danan, ucap Gama perlahan. Gam, sini, ikut kakek, bisik Ki Dudui, membiarkan Budi dan Mang Idim menyadarkan Rara, dan Gama langsung berjalan ke depan. Kakek tahu dari Danan, mungkin dia akan bisa memberikan saran bagaimana leuweung sasar kembali tertutup. Hubungi dia. Jangan sampai Budi cepat menghabisi ibu dan bapaknya Rara sebelum itu tertutup. Ingat, Bukit Cupu, disitulah kalian berjumpa sebelum matahari sore tenggelam, ucap Ki Dudui sangat serius, karena merasa bahwa dendam dan keinginan Budi belum terlaksanakan semuanya. Kakek akan jaga Budi dulu agar tidak bergerak ke rumah Mimin, lanjut Ki Dudui, kemudian menepuk pundak Gama. Baik, Kek, semuanya harus selesai cepat, bisik hati Gama. Sudah mengetahui maksud bala bantuan yang sudah jauh-jauh hari selalu Ki Dudui katakan itu. Apalagi Meong Hideng sudah kembali bersama Gama dan meyakinkan Gama bahwa ia sudah melalui pertarungan bersama Danan. Untuk pertarungan Danan nanti ada di Alas Sewu Lelembutnya Mas Dio Seta. Sementara itu di sisi lain, kabar Rara sudah perlahan membaik sampai di handphone Gama yang dikirim oleh Mang Idim dan Budi yang masih berjaga di rumah Mak Endah. Sementara Gama sudah memberikan kabar rahasia kepada Pak Hadi agar tidak langsung menyebarkannya sebelum kondisi Rara benar-benar pulih. Aku harus pergi sebentar, Wi, sebentar lagi sore, ucap Gama perlahan sambil mengenakan jaket. Apa belum selesai semuanya, Gam? Tanya Dewi semakin cemas. 1 dan 2 hal lagi. Aku harus berjumpa dengan Mas Danan. Sudah berjanji sore ini di Bukit Cupu. Kemudian melihat keadaan Rara, jawab Gama menjelaskan. Dewi hanya menganggukkan kepalanya saja. Apalagi kabar Rara sudah ditemukan sudah cukup membuat dirinya ikut tenang bahwa suaminya kembali dengan selamat. Semoga Budi bisa ditahan oleh Ki Dudui, bisik hati Gama sudah berada di atas motor untuk segera menuju Bukit Cupu. Gam, cepat. Budi sudah tidak sabar. Hanya pesan itu yang Gama baca dari Mang Idim membuat Gama langsung menarik gas motor. Perjalanan menuju Bukit Cupu beruntungnya tidak terlalu memakan waktu yang lama. Setelah melewati beberapa kemacetan kota, Gama sudah berhenti lalu melangkah kakinya ke sebuah tempat di mana Gama bisa melihat jelas leuweung sasar dari tempat ini. Bersamaan dengan cahaya kuning keemasan itu perlahan turun. Harusnya Danan cepat sampai. Ini sudah waktunya, ucap Gama menunggu sambil melihat ke arah leuweung sasar. Sudah lama. Terdengar suara yang sudah tidak asing di telinga Gama. Enggak juga. Emang dasarnya aja betah di sini, jawab Gama. Gama dan Danan langsung memandang sebuah tempat yang sama di bawah cahaya kuning keemasan yang terus perlahan turun, akan segera berganti dengan malam. Itu leuweung sasar? Tanya Danan tiba-tiba. Benar, Nan, itu yang ingin kubicarakan sama kamu, jawab Gama. Langsung ingin mengutarakan tujuannya, apalagi tidak mempunyai waktu banyak. Danan terlihat cukup kebingungan dengan ucapan Gama. Tidak seperti keyakinan Gama yang merasa bahwa Danan bisa memberinya sebuah solusi sesuai ucapan Ki Dudui tentang bala bantuan itu. Apa mungkin kamu mengetahui sesuatu yang mungkin bisa menyegel hutan itu lagi, Nan? Tanya Gama. Danan tidak langsung menjawab keinginan Gama itu. Ia memilih menceritakan tentang pengalamannya ketika penunggu alas wetan mengamuk
Saat itu Danan bilang pusaka Mas Linuslah yang mengorbankan dirinya untuk menyegel di sana selama bertahun-tahun, membuat Gama hanya mendengarnya dengan serius. Berarti pusaka ya? Mungkin aku juga harus mencari pusaka serupa untuk bisa menyegel lawang sasar, ucap Gama menarik kesimpulan apa yang Danan katakan. Namun raut wajah Danan seolah tidak setuju untuk hal yang akan Gama lakukan, karena itu tidaklah mudah. Sementara lawang sasar sudah harus segera tertutup, dan mereka berdua hanya bisa mengucapkan doa yang sama, menatap ke arah lawang sasar yang hampir menerima langit sore akan segera berakhir untuk menyambut malam tiba. Danan berusaha mengembalikan benda yang sebelumnya Gama berikan, yaitu botol wewangian. Namun Gama tolak dengan cara halus, karena Gama mendengar bahwa Danan akan berurusan dengan hal berbahaya di ujung timur sana. Kamu yakin ini peninggalan berharga dari Kilang Samana? Tanya Danan. Peninggalan paling berharga dari leluhurku adalah ilmu dan akhlak yang diturunkan melalui keluargaku. Dan bila benda itu bisa menyelamatkan nyawa seseorang di tanganmu, berarti benda itu berada di tangan yang tepat, ucap Gama. Danan langsung paham apa yang diucapkan Gama. Bahkan ia merasa bahwa pertemuannya dengan Gama sangatlah berharga dan bisa saling membantu. Namun tiba-tiba Gama dan Danan menyadari ada suara langkah kecil yang mendekat ke arah mereka berdua, membuat mereka mencari dari mana asal suara itu. Kliwon, ucap Gama yang sudah mengenali langsung kera itu. Namun Danan jelas lebih tahu cara menyambut kedatangan Kliwon. Ia seperti ingin diperhatikan akan kedatangannya itu. Monyet putih juga, bisik hati Gama yang sudah tahu bahwa itu adalah penunggu bukit ini. Kliwon langsung memberikan sebuah kantong kain di hadapan Gama dan Danan. Dengan cepat Danan langsung membukanya. Pasir, ucap Danan perlahan. Hanya pasir? Apa maksudnya Kliwon? Lanjut Danan. Kliwon seperti menjelaskan langsung, namun sulit untuk Gama dan Danan mengerti. Mungkin kecuali Cahaya yang bakal langsung paham. Malam itu, aku lihat Kliwon ke tanah bekas rumah Budi, bisik hati Gama. Ingat kejadian sebelum Budi menghabisi Karni. Benar, pasir ini adalah pasir yang sama seperti yang pernah digunakan menyegel lawang sasar, ucap Gama sembari tersenyum, mengingat apa yang pernah diceritakan Budi tentang perjuangan Bah Amar, bapaknya itu. Yang benar? Tanya Danan masih heran. Iya Nan, gak salah lagi. Kliwon, terima kasih dan temanmu itu, jawab Gama. Gama langsung melihat monyet putih pergi dengan cepat, seolah menunjukkan keberadaan Gama dan Danan. Titip ucapan terima kasih Gama untuk temanmu itu ya, ucap Danan kepada Kliwon. Baru saja Gama dan Danan berpisah ketika gelap malam baru saja tiba, dan sudah mengucapkan rasa terima kasih sudah menemuinya kepada Danan. Begitu juga Danan mengucapkan hal yang sama atas botol wewangian itu yang dipercayakan Gama berada di tangannya. Ketika Gama hampir sampai ke tempat motornya terparkir sambil membawa kantong kecil berisikan pasir, tiba-tiba terdapat pesan masuk dari Mang Idim. Gam, susul Budi ke rumah Mimin. Bahaya, Budi sudah tidak terkendali. Ini alamatnya. Rara kembali tidak sadar. Semua karena Mimin dan Karta. Pesan itu segera Gama baca. Bahaya, Budi bakalan lebih kejam, ucap Gama. Apalagi ketika ia melihat ke arah kulon, tempat di mana lawang sasar itu berada. Ia kembali melihat burung-burung hitam kembali bertebarangan, seolah memberi pertanda agar lawang itu segera ditutupnya. Itu anak tidak akan sadar. Nyawanya berada di tangan ibu kandungnya sendiri kan? Jasadnya sudah keluar dari lawang sasar, tapi belum bisa lepas dari keinginan ibu dan bapaknya. Apalagi ibunya, ada sosok penerus Wewe Gombel. Segera hentikan, ucap Kilang Samana. Sementara itu, di sisi lain, ritual penghabisan warisan itu terus turun. Namun ketika semesta bekerja, selalu mempunyai cara tersendiri untuk menggagalkan hal paling keji agar tidak terulang kembali. Cahaya kuning keemasan sudah menembus lubang-lubang ventilasi rumah dan gorden mewah nan mahal yang masih terbuka lebar. Pandangan suami istri itu hanya melihat ke arah kulon dari tempat mereka berdiri. Wangi bunga dan asap yang berasal dari kemenyan hitam itu sudah tercium, mengisi seluruh ruangan lantai 2 rumah yang luas itu.
bukan untuk menikmati indahnya petang yang akan segera berganti dengan malam, melainkan untuk hal gila yang akan segera mereka berdua perbuat. "Min, apa kita mundur dan sudahi semua ini?" ucap Karta. Terlihat dari raut wajah ketakutannya setelah belum lama beberapa hari kebelakang menerima kabar meninggalnya Basuki. Dan sejak malam itu, beberapa sosok dari Leweng Sasar menagih sesajen sudah tiba di kamar kosong itu jauh lebih cepat dari biasanya. "Mana bukti ucapan kamu, Karta, yang akan menghabisi siapapun jika ada yang mengganggu tujuan kita? Setelah Basuki mati, kamu berubah menjadi penakut. Dasar pecundang," jawab Mimin dengan kesal, menatap ke arah wajah suaminya yang sudah bermandikan keringat. "Min, dengarkan dulu aku bicara," jawab Karta dengan suara yang sama kencangnya. "Dengarkan apa lagi, Karta? Awalnya aku tidak setuju ketika darah dagingku sendiri yang kita tumbalkan. Tapi ambisi dan penjelasan sesat kamu membawa aku berjumpa dengan Basuki. Semua sudah terlanjur, minggir. Semua ini perlu diselesaikan," bisik Mimin dekat dengan telinga Karta. Karta hanya terdiam, manakala waktu yang dinantikan Mimin sebagai ritual penghabisan itu akan segera tiba, bersamaan dengan matahari yang akan segera tenggelam dari barat. "Aku tidak rela, Min," bentak Karta sangat kencang, membuat Mimin dengan tubuh yang semampai indah itu langsung berbalik badan. "Apa aku rela ketika kamu dengan tega memberikan Rara pada Sarai Bola Lembut di Leweng Sasar? Nanti juga terbiasa, Karta. Daripada mati dengan cara sia-sia kita berdua menyusul Basuki, kita harus segera merebut Rara kembali ke pelukan kita," jawab Mimin sambil tersenyum. Tiba-tiba memainkan rambut panjang yang terurai indah itu dengan bergaya-gaya, mempertontonkan sebuah godaan, namun bukan untuk Karta. Mimin langsung berbalik badan setelah melepaskan seluruh pakaian yang menempel di tubuhnya. Hanya menyisakan kain tipis hitam seperti selendang, berjalan masuk penuh rasa percaya diri sambil tersenyum lebar ke dalam ruangan yang biasa digunakan untuk menyimpan berbagai sesajen. "Harus selesai semua ini. Sekalipun mundur tetap akan mati. Tidak ada pilihan," bisik hati Mimin dengan pasrah. Bentak kesal Karta melihat dari belakang rambut panjang istrinya terurai jauh lebih indah dari biasanya. Namun ia sudah mengetahui selanjutnya istri tercintanya itu akan berbuat sebuah ritual penghabisan, dan itu hal paling buruk untuk bersetubuh dengan sosok dari Leweng Sasar, melaksanakan semua petunjuk yang sebelumnya Basuki pernah katakan jika ia mati terlebih dahulu. Ceklek, ceklek. Suara pintu terkunci sudah Karta dengar dengan jelas. Bersamaan dengan cahaya kuning itu semakin turun, mengundang malam untuk segera tiba, membuat Karta hanya bisa membakar kesekian kali rokoknya. Kepalanya tertunduk, tidak jarang hanya menjambak-jambak rambutnya sendiri, meluapkan rasa kesalnya. Suara hentakan kaki berwujud besar sudah tiba, bersamaan dengan kemenyan hitam yang asapnya sudah memenuhi isi kamar yang baru saja Mimin masuki. Beberapa asap kemenyan itu sudah Karta lihat keluar dari celah pintu bagian bawah. "Terlanjur sudah, dan mulai malam ini sudah bukan istriku lagi," bisik Karta terpaksa menerima kenyataan pahit. Setelah ritual pertanda Basuki mati, ia lihat berdua dengan Mimin. Hanya suara benda-benda jatuh berserakan dan suara tikar bergeser yang Karta dengar jelas dari balik pintu kamar. Teriakan suara Mimin yang melengking kencang sudah terdengar sampai keluar kamar, membuat Karta hanya membantingkan seluruh benda yang berada di dekatnya. "Jadi wewe gombel itu," ucap Karta terbata-bata sambil menggelengkan kepalanya. Suara teriakan-teriakan yang keluar dari mulut Mimin terus-menerus Karta dengar. Bahkan wadah-wadah pecah di dalam kamar itu juga kembali ia dengar. Tidak percaya bahwa perjalanannya mencapai sebuah kemudahan dalam hidup sampai di titik ini. "Sialan, akan aku habisi dan kirim orang-orang itu ke liang lahat," bisik hati Karta, merasa bahwa kematian Basuki dan ritual keji yang dilakukan Mimin istrinya itu perlu balasan yang setimpal. Seketika Karta memandang heran ke arah kamar. Mendengar suara aneh bukan lagi teriakan Mimin, namun seperti suara kaki yang digesekkan ke lantai berkali-kali dengan sangat kencang. Terus ia dengar dengan sangat jeli, seperti sebuah benda menyayat tubuh. Suara Mimin berteriak sangat kencang, namun seketika suara teriakan itu lenyap dengan sendiri. "Mimin!" ucap Karta langsung berdiri. Namun ia tidak tahu berbuat apa dan tidak mungkin membuka pintu. Bersama
Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit, wassalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman sudah menyimak kisah ini sejauh ini di sini.